Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku, Jemaat GKP Ebenezer dimanapun Ibu Bapak Saudaraku berada. Hari ini Rabu tanggal 1 April, kembali saya bersama dengan Ibu Gembala mengajak Ibu Bapak Saudaraku menyembah Dia, karena Dia Tuhan Yesus layak disembah di atas segalanya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami syukuri sepanjang malam Engkau sudah berkenan menjagai kami. Pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan sukacita yang baru, pengharapan yang baru. Untuk itu kami rindu menimba kekuatan baru dari-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ibu Bapak Saudaraku, saya ajak Ibu Bapak Saudaraku membuka firman Tuhan bersama-sama dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7, pembacaan ayat 11 sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perendahan diri adalah kunci pemulihan. Kisah ini terjadi ketika Salomo selesai membangun istana serta bait Allah. Peresmian bait Allah melalui ibadah yang luar biasa sudah selesai. Dan pada malam harinya, Alkitab menuliskan Tuhan menjumpai Salomo dalam mimpi. Karena pada waktu itu mimpi adalah media yang dipakai oleh Allah berbicara kepada umatnya. Dalam mimpi itu Allah menyampaikan kepada Salomo bahwa doanya sudah didengar oleh Tuhan, dan Allah berkenan diam dalam rumah yang disebut bait Allah itu, yang adalah juga rumah persembahan. Lalu Allah melanjutkan, apabila Allah mengirimkan dan mengizinkan terjadinya berbagai malapetaka, itu pertanda bahwa Allah sedang berbicara secara khusus kepada umatnya, dan umatnya harus segera tanggap dan berbalik kepada Allah, dan Allah akan memulihkannya. Untuk itu, ketika malapetaka terjadi, langkah awal pertama adalah umat Allah harus merendahkan diri di hadapannya. Seperti yang tertulis pada ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri di hadapanku. Apa itu merendahkan diri? Merendahkan diri adalah kesediaan kita untuk menempatkan Allah di atas segala-galanya, dan menempatkan diri kita sebagai pribadi yang tidak berdaya dan tidak sanggup melakukan apapun juga. Lalu berikutnya Ibu Bapak Saudaraku dilanjutkan dengan berdoa dan mencari wajah Tuhan. Berdoa adalah wujud ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan, dan tidak akan pernah mungkin kita mampu berdoa dengan sungguh-sungguh tanpa ada kesediaan kita merendahkan diri di hadapannya. Dan tidak mungkin kita akan bersedia mencari wajah Tuhan dan meninggalkan jalan kita yang jahat tanpa bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata kuncinya adalah merendahkan diri. Berdoa, mencari wajah Tuhan. Lalu pertanyaannya, mencari wajah Tuhan itu apa?
Ibu bapak saudaraku, mencari wajah Tuhan adalah menyadari bahwa Allah adalah kudus, kudus, dan kudus. Untuk itu, melalui perendahan diri kita bersedia untuk meninggalkan jalan-jalan kita yang tidak dikenal di hadapan Tuhan, yang di mata Tuhan sebagai jalan yang jahat. Lalu pertanyaannya adalah, apa itu jalan jahat kita? Mungkin ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selama ini tanpa kita sadari bahwa kita merasa tidak memerlukan Tuhan. Dan itu di pemandangan Tuhan adalah jahat adanya. Kita merasa diri sanggup melakukan segala sesuatunya sendirian. Lalu yang kedua, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita merasa diri bahwa sukses ditandai dengan kesibukan yang tiada tara. Sehingga ibu bapak saudaraku, kita lupa untuk mencari wajah Tuhan, kita lupa kepada keluarga. Bahwa sesungguhnya yang diperlukan keluarga bukan hanya kecukupan dari sisi materi, tetapi juga dicukupkan dari sisi emosi. Ingat baik-baik ibu bapak saudaraku yang kekasih, anak-anak memerlukan perhatian kita sepenuhnya, memerlukan waktu kita sepenuhnya. Karena kasih dan perhatian orang tuanya di hadapan anak dieja dengan satu kata, waktu. Mungkin selama ini kita tidak punya waktu untuk anak-anak, sehingga anak-anak merasa kesepian. Di mata Tuhan itu jahat, karena anak-anak adalah pribadi yang dititipkan oleh Tuhan untuk kita arahkan, kita bentuk, perlengkapi untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini adalah saat untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi melanda bangsa kita melalui virus yang tidak kelihatan disebut corona, bahkan melanda di seluruh dunia, sehingga seolah-olah dunia tidak berdaya menghadapinya. Oleh sebab itu, kuncinya terletak pada kesediaan kita untuk merendahkan diri. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tinggalkan jalan-jalan yang jahat, lalu kita kembali menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan rumah kita sebagai mesbah doa untuk kita bersekutu, memulai hubungan yang kembali dibaharui antara suami istri, orang tua dan anak-anak. Lalu tetap kita berbuat baik, tetap di rumah, tetap belajar dari rumah, tetap bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan terus menjadi saluran berkat Tuhan. Maka cepat atau lambat Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kita dari virus yang tidak kelihatan ini. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, yang sungguh mengasihi kami, bahwa Bapa sungguh rindu terjadi pemulihan di negeri ini, bahkan di dunia ini, melalui kesediaan kami, anak-anak-Mu, untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, berdoa mencari wajah-Mu, dan meninggalkan jalan-jalan kami yang tidak dikenal di hadapan-Mu. Baru dari situ Engkau memulihkan kami, memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga kami kembali kepada kehidupan normal seperti sedia kala, sehingga melaluinya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di atas segalanya. Terima kasih untuk pengajaran-Mu pagi hari ini. Untuk itu, kami akan terus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Tuhan meninggikan pada waktunya. Kami meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kami, dan biarlah kami terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjawab banyak doa anak-anak-Mu melalui kesediaan kami berbuat baik. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati ibu bapak, saya dan saudara.